Iya.
Harus terakhir, tapi kayaknya belum janjian lagi. Iya, itu maksudku. Oke. Ada ada itu. Heeh. Ada Aduh, kok banyak banget personil UC yang sekarang aku tidak kenal ya. dari AI. Mukhtar itu Dari apa? AI. Ada dari dari ketika habis ngelesi tadi. Oh, gitu ya. Kerja ya? Oh, sekarang ada dunianya. Enggak tahu. Peti. Makanya. Apa? Kenapa? Mulainya. Apa sih? Tapi 19 kayak pasar gitu. Ada. Aduh, dia sini. Selamat siang, Bapak Ibu. siang, Bu. Siang. Jadi siang ini kita mau aktifkan kembali sharing AI kita. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi ruang untuk kita dosen ataupun staf memaksimalkan penggunaan AI dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran atau tugas-tugas kita di UC. Langsung saja di sini kali ini topik kita itu tentang Advancing Research Excellence through AI Tools. Di sini sudah ada Bu Elsie Manenggolan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Indah. Ya, mungkin eh, bisa diberikan, Bu, gambarannya seperti apa kira-kira sharing AI kita pada siang hari ini. Langsung saja ya, saya lempar ke Ibu. Dipersilahkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Indah. Selamat siang, Bapak Ibu yang hadir pada sharing AI hari ini pukul 1.30. Jadi, kita hari ini sama-sama belajar ya, Bapak Ibu, bagaimana cara ataupun strategis menggunakan tools AI, khususnya nanti kita di bagian ideasi, ide, dan get research-nya. Begitu. Mungkin bisa saya langsung mulai presentasinya, Bu Indah. Ya, dipersilahkan, Bu. Oke, baik. Layar saya sudah terlihat, Bu Indah. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya akan mulai presentasi saya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai Advancing Research Excellence through AI Tools. Jadi, dari data, jadi kita karena bahasnya research, jadi kita harus base data juga. Jadi, di sini ada survei dari Saviours Global. Jadi, dia melakukan survei terhadap 3.200 akademik dan corporate researchers di 113 negara. Jadi diketahui bahwa tahun 2025, 58% peneliti sudah menggunakan AI, naik 37% di 2024. Lalu ada data yang mengatakan bahwa hanya 27% yang merasa cukup terlatih menggunakan AI. Jadi kalau kita lihat dari skala internasional, berarti tidak terlalu banyak peneliti yang menggunakan AI atau tidak merasa cukup terlatih. Nah, AI di sini juga banyak digunakan, paling banyak itu 61% untuk mencari dan merangkum riset terbaru. Lalu untuk tinjauan pustaka itu sebesar 51%. Lalu menyusun proposal hibah ataupun mungkin artikel dan sejenisnya itu 41%. Untuk analisis data itu angkanya juga cukup kecil, yaitu 38%. Di sini juga ada menyusun draft artikel atau laporan, itu 38%, dan hanya 23% yang percaya AI dikembangkan secara etis. Gitu. Nah, sebelum saya melanjutkan, mungkin Bapak Ibu boleh scan di barcode yang sudah ada di PPT yang di layar ini, atau bisa diklik link itu. Mari kita saling berdiskusi sebenarnya apa sih sebenarnya yang tantangan dalam melakukan penelitian sampai menulis artikel atau luaran dari Bapak Ibu dosen. Mungkin saya boleh tampilkan juga Mentimeternya. Linknya dikopikan Bu Elsima di chat, Bu.
Bu Indah boleh minta tolong, Bu. Jadi ada pertanyaan, satu kata yang paling menggambarkan tantangan terbesar Bapak Ibu dalam menulis artikel ilmiah saat ini. Jadi sudah ada satu yang mengisi menggunakan AI untuk generate paragraf tanpa memahami substansi isi paragraf. Ya, eh, memang AI itu bisa kita gunakan ya Bapak Ibu, tergantung pengguna AI atau usernya, bagaimana membuat promptnya. Misalnya ini menggunakan AI untuk generate paragraf. Memang kita bisa melakukan generate paragraf ataupun misalnya artikel ataupun draft itu menggunakan AI, tapi perlu diperhatikan lagi, perlu cross check lagi mengenai substansi isi ataupun konten. Karena kadang kalau kita tidak memberikan kuncian kata kunci ketika melakukan prompting, dia AI ini juga akan bisa ngawur seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat lain, satu kata yang paling menggambarkan tantangan terbesar Bapak Ibu. Masih satu dosen mungkin yang masih menjawab. Link juga sudah di-share kan di Zoom, Bu Mary. Iya, bisa diklik di chat box ya, Mbak. Iya. Oke, konsistensi. Benar Bapak Ibu. Jadi memang kan dosen itu memiliki tugas ya Bapak Ibu ya. Ada tridharma, ada pendidikan pembelajaran, penelitian, dan abdimas. Nah, memang penelitian ini salah satu kewajiban dari seorang dosen. Jadi perlunya konsistensi. Mungkin penelitian itu ya tinggal kita lakukan penelitian, tapi bagaimana kita bisa konsisten dalam melakukan revisi mungkin atau sampai menulis artikel atau outputnya. Lalu di sini ada juga mencari topik yang sesuai dengan bidang ilmu dan ketersediaan sumber daya. Nah, saat ini AI itu sudah sangat banyak Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan beragam tools AI untuk mencari literatur ataupun penelitian-penelitian terdahulu. Seharusnya nanti kita tinggal bisa langsung praktek ya Bapak Ibu caranya. Lalu juga waktu, benar sekali, karena tugas dosen saya kira kita semua tahu bahwa tugas dosen ini sangat banyak. Lalu juga menemukan gap penelitian. Nah, kali ini Bapak Ibu, sesi hari ini kita akan langsung praktik bagaimana cara menemukan ide dan menemukan gap penelitian menggunakan Elicit dan ChatGPT nanti. Mungkin 5 ini sudah cukup mewakili Bapak Ibu, jadi kita langsung saja lanjut. Uh, saya juga cari penelitian dari Paperpile terhadap 1.800 peneliti. Paling banyak AI digunakan itu untuk meringkas papers atau artikel. Ada juga mencari dan menelusuri artikel, papers, lalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Mungkin seperti itu. Bahkan di sini menulis atau kritik itu di nomor 2 atau 3 peringkat terbawah ya Bapak Ibu. Nah, saat ini kita langsung saja coba tools AI-nya. Kalau dilihat dari AI tools in workflow-nya dari hasil riset ini, memang paling populer itu memang ChatGPT. Kalau Bapak Ibu mencari survei atau sejenisnya, itu memang ChatGPT masih menduduki posisi paling pertama AI yang paling sering digunakan sebagai asisten peneliti. Dilanjutkan dengan Gemini. Nah, di sini kita dapat simpulkan Bapak Ibu, AI itu bukan hanya masa depan, melainkan masa ini atau saat ini. Nah, tantangannya kita adalah harus bisa mengadopsi secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, saya sudah coba merangkumkan beberapa various AI tools for research. Jadi di sini ada siklus atau kategori kita dalam penelitian Bapak Ibu. Pencarian ide dan pemetaan literatur bisa menggunakan daftar AI ini.
Membaca dan analisis dokumen juga bisa menggunakan beragam AI ini. Lalu juga penulisan dan editing manuskrip di AI ini, analisis data, manajemen referensi dan produktivitas, dan publikasi dan visualisasi riset. Bapak Ibu juga jika ingin memeriksa berbagai AI tools sebenarnya yang kurasi yang tepat itu bagaimana, saya sudah menyediakan link di slide saya ini bisa dicek AI apa saja yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ada AI Tools Directory. Jadi di sini the world's best curated list of AI tools. Jadi Bapak Ibu bisa mencari sebenarnya AI tools apa yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi misalnya di sini kalau Bapak Ibu sudah mengetahui nama AI-nya, bisa saja langsung diketik. Kalau mau di filter, itu juga bisa di filter misalnya untuk copywriting, dia langsung keluar beragam AI-nya. Dan ini juga AI yang terpercaya. Dia juga bisa kita filter free. Jadi di sini membantu kita untuk mencari AI apa saja sih sebenarnya yang ada begitu. Ini juga bisa diakses di PPT-nya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Nah, saya sudah coba rangkumkan. Kita kalau melakukan penelitian biasanya itu dimulai dengan identifikasi gap dan ideasi penelitian, lalu ada juga review literatur yang mendalam, perancangan metode dan proposal penelitian, lalu ada analisis data dan penelitian, penulisan dan publikasi, hingga diseminasi dan penguatan dampak. Nah, Bapak Ibu, setiap tahapan ini kita bisa menggunakan AI sebagai asisten peneliti atau teman kita dalam melakukan penelitian sampai penulisan artikel dan outputnya. Bisa jadi ada buku, mungkin ada haki dan sebagainya. Nah, saat ini saya akan coba praktikkan bagaimana cara menemukan identifikasi gap dan ideasi penelitian menggunakan Elicit dan ChatGPT. Namun Bapak Ibu, cara ini hanya salah satu rekomendasi, tapi Bapak Ibu juga bisa mengeksplor dengan cara Bapak Ibu sendiri. Misalnya di sini, dan kita tahu Bapak Ibu kalau kita menggunakan AI itu pasti sudah ada prompt-nya atau kita harus melakukan prompting terlebih dahulu. Sini dalam berprompt itu sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu, seperti sharing-sharing AI sebelum-sebelumnya itu bersama Bu Kinsa, ada Pak Pandu itu mengajarkan mengenai cara prompting. Saya biasanya kalau menggunakan ChatGPT saya menggunakan prompting yang berdasarkan screenshotan ini Bapak Ibu. Jadi ada RTIF, ada TAG, ada BAB, ada CARE, ada RISE. Jadi tapi saya biasanya nyamannya di sini Bapak Ibu. Kita memberikan konteksnya, kita harus memberikan konteks kita ini apa, kita ini siapa, mungkin peran kita sebagai apa. Contohnya di sini konteksnya saya seorang dosen di perguruan tinggi Indonesia yang mulai penelitian baru di bidang pendidikan tinggi, khususnya terkait inovasi pembelajaran. Saya perlu inspirasi topik yang relevan dan belum banyak diteliti. Ini sebagai konteks. Bapak Ibu, saya akan juga memberikan contoh, tapi riset yang fokus di pendidikan ya Bapak Ibu. Nanti bisa dieksplor dengan konteks keilmuan Bapak Ibu sendiri. Lalu actionnya itu hasilkan 5 ide proposal penelitian yang relevan dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, saya itu fokusnya mau pada teknologi AI. Dan memiliki gap penelitian yang jelas, berikan data pendukungnya dan layak diselesaikan dalam 1 sampai 2 tahun. Itu untuk actionnya. Lalu untuk research-nya, untuk setiap ide penelitian yang dihasilkan, berikan informasi dalam 3 bagian terstruktur, yaitu potensi gap penelitian, data pendukung, dan alasan penting atau urgensi penelitian ini dalam konteks kekinian pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, mungkin kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu atau mungkin Bu Indah juga turut praktik ya Bu Indah membuka Elicit. Jadi bisa diklik kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya PPT yang saya share ini, bisa diklik gambar ini, dia sudah melinkkan ke Elicit dan ChatGPT juga, atau bisa di-share. Jadi apakah Elicit-nya dan ChatGPT sudah dibuka Bapak Ibu? Oke, saya langsung praktik ya Bapak Ibu. Jadi ini perbedaan penggunaan ChatGPT dan Elicit bisa dibaca nanti. Bapak Ibu juga boleh klik handout latihannya.
Jadi bisa dibantu kopikan terlebih dahulu. Ini yang sama kan Jadi di sini saya sudah menyediakan handout latihannya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di sini, jadi kita praktiknya itu menemukan identifikasi gap dan ideasi penelitian. Jadi di sini misalnya Bapak Ibu, saya sudah rangkumkan. Di sini ada alur, tools, prompt, dan contoh hasilnya. Jadi di sini misalnya ada alur pertama, kita menemukan konteks dan data permasalahan untuk latar belakang penelitian. Tools yang digunakan, ChatGPT dan tools AI sejenisnya. Tools AI sejenisnya ini bisa bentuk elemen, Bapak Ibu. Misalnya bisa notebook, elemen dari Google, lalu ada Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Blackbox AI, dan sebagainya itu sama saja. Cuman memang yang paling tren tadi kita lihat dari data itu ChatGPT. Nah, tadi saya sudah kunci, saya pakai prompting ini Bapak Ibu, yang konteks, action, dan resultnya. Di sini ada sebagai dosen pendidikan tinggi di Indonesia dengan 10 tahun pengalaman mengajar. Ini bisa Bapak Ibu ganti misalnya sebagai dosen IBM, sebagai dosen CB, sebagai dosen psikologi dengan 5 tahun pengalaman mengajar, tergantung konteks Bapak Ibu. Saya mengamati tren penggunaan generatif AI semakin masif di kalangan mahasiswa sejak 2022. Dari observasi informal di kelas dan diskusi dengan kolega, muncul kekhawatiran bahwa mahasiswa menunjukkan ketergantungan berlebihan pada AI untuk tugas analitis, mengurangi kedalaman berpikir kritis, dan mengadopsi jalan pintas intelektual. Saya membutuhkan data pendukung untuk latar belakang penelitian tentang dampak Gen AI terhadap critical thinking mahasiswa. Jadi memang saya mengontekskan diri saya sebagai dosen pendidikan Bapak Ibu dengan 10 tahun pengalaman mengajar. Saya melihat bahwa AI itu memang sangat berpengaruh saat ini untuk mahasiswa, bahkan bukan hanya untuk mahasiswa tapi dosen juga. Jadi saya ingin melihat sebenarnya dampak Gen AI di mahasiswa saya itu apa ya, bagaimana ya terhadap critical thinking-nya. Nah, itu konteks saya. Jadi semakin jelas prompting kita, maka mungkin output kita juga akan semakin lebih baik, Bapak Ibu. Lalu di sini actionnya, saya minta ChatGPT untuk tolong kumpulkan dan sintesiskan informasi berikut. 1, data global dan nasional, mungkin statistik penggunaan ChatGPT dan bla bla bla. Lalu survei pola penggunaan, perbedaan penggunaan ini, lalu studi terdahulu yang relevan. Namun Bapak Ibu perlu perhatikan, di ChatGPT itu kalau kita minta studi terdahulu yang relevan, dia itu bisa membuat sumber referensi artikelnya sendiri, jadi ngawur. Kalau kita tes, misalnya cari artikel di ChatGPT, belum tentu 100% itu artikelnya bisa kita temukan baik di database jurnal maupun Scopus ataupun Google Scholar dan sejenisnya. Jadi untuk yang bagian studi terdahulu yang relevan, ini perlu cross-check lagi. Lalu, temuan kontradiktifnya, metodologi yang biasa digunakan dalam studi-studi tersebut. Lalu, saya juga minta ChatGPT untuk menuliskan kerangka teoritisnya apa. Misalnya teori critical thinking, ada konsep digital dependency, model teori dalam penggunaan AI dalam konteks akademik. Lalu, yang keempat, saya minta dia untuk menurunkan beberapa indikator permasalahan. Misalnya, contoh konkret penurunan kualitas analisis dalam tugas mahasiswa, perubahan pola diskusi, feedback dari dosen lain tentang fenomena ini. Lalu, selanjutnya itu resultnya tadi, pola prompting saya tadi, format outputnya buatkan narasi latar belakang penelitian 500 kata dengan referensi yang jelas, tabel gap penelitian yang teridentifikasi. Nah, dengan bentuk kolom. Atau bisa dalam bentuk kolom, narasi, gambar, dan sejenisnya. Bapak Ibu bisa akses sendiri. Ini saya bukakan. Saya sudah langsung praktik kemarin Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu. Jadi saya sudah coba buatkan. Di sini tadi saya sudah kopikan Bapak Ibu. Saya sudah kopikan prompting itu dan hasilnya seperti ini. Jadi latar belakang penelitian, sejak penurunan ini, 80% mahasiswa di dunia menggunakan AI. 95% juga sudah menggunakan. Di sini juga kita langsung
dilinkkan ke survei tersebut. Jadi setelah kita mendapatkan hasil ini Bapak Ibu, harus cross check lagi, harus kita baca lagi apakah memang benar. Ternyata setelah saya cek juga memang benar. Jadi memang kalau menggunakan AI, dia hanya membantu kita. Jadi kita tidak perlu memulai dari nol lagi. Seperti itu. Mungkin bisa di angka 50 atau di angka 30 begitu. Nah, ini dia memberikan ringkasan dan ini menurut saya sebagai dosen mungkin yang mau meneliti tentang pendidikan, saya sudah cukup informasi ini untuk menunjang data latar belakang mungkin di bagian latar belakang saya. Ini sudah cukup menunjang. Nah, di sini juga ternyata ada laporan penelitian di Inggris itu menunjukkan mahasiswa dari jurusan STEM, misalnya kayak sains, teknologi, itu cenderung lebih antusias dan lebih sering menggunakan GenAI dibandingkan lainnya. Dan dia juga diberikan sumbernya. Jadi ini bisa kita jadikan dasar. Namun jika dasarnya ini kan berupa website ya Bapak Ibu ya. Ini kan berupa website, jadi perlu cross-check lagi, mungkin bisa dicari di artikel penelitian. Nanti kita bisa gunakan Elicit ataupun Perplexity dan sejenisnya. Tapi di sini juga walaupun website, dia juga website yang melaporkan penelitian yang dilakukan terhadap 1000 student. Jadi ini kita anggap saja percaya karena dia di sini juga sudah memberikan reportnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi cara ini sudah membantu kita menemukan sebenarnya yang terjadi di level internasional itu bagaimana, di nasional tinggal kita kunci bagian nasionalnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah ada, di sini ada kata kuncinya risiko ketergantungan berlebihan. Jadi menurut saya ini sudah layak untuk saya teliti. Jadi memang apakah critical thinking mahasiswa di kelas saya itu semakin bagus atau tidak sebenarnya, atau memang tidak ada AI itu tidak mempengaruhi critical thinking mahasiswa. Nah, itu perlu kita buktikan. Nah, di sini juga ada karena tadi saya kuncian promptingnya table gap penelitian, jadi di sini sudah diberikan perbedaan pola penggunaan antar disiplin ilmu, STEM dan humaniora. Di sini evidence-nya sudah ada, dampak penggunaannya. Jadi kita ukur sebenarnya hasil belajar dari sisi critical thinking mahasiswa itu bagaimana, lalu perilaku dan motivasi. Nah, jadi berarti saya juga bisa aja meneliti tentang perilaku dan motivasi mahasiswa. Seperti itu. Di sini juga kan dikatakan bahwa sebagian besar studi global belum diturunkan dalam konteks lokal Indonesia. Berarti di sini ada gap riset yang bisa kita kaji sebenarnya Bapak Ibu. Memang kebanyakan diukur di internasional, tapi di nasional belum. Bahkan mungkin kita disiplin ilmunya mungkin IBM, maka perlu diukur di situ mungkin. Jadi itu ada gap riset yang bisa kita kaji Bapak Ibu. Lalu juga ada efek pedagogis jangka panjang, mungkin di sini ada keterangan keterbatasan studi longitudinal. Jadi mungkin aja kita melakukan penelitian, misalnya kita ngajar mahasiswa semester 1, kita lakukan treatment, kita coba ukur critical thinking mahasiswanya, tapi kita lanjutkan lagi longitudinalnya jadi lebih panjang, mungkin semester 2 dengan mahasiswa yang sama kita coba ukur lagi, apakah semakin tinggi tingkat semester atau jenjang semesternya mahasiswa itu juga mempengaruhi critical thinking mahasiswa, begitu. Jadi dari sini saya sebagai peneliti, saya sudah mendapatkan ide, kira-kira saya akan meneliti tentang satu, pengaruh AI pada disiplin ilmu saya yang saya ajar di kelas, dua mungkin dampak AI terhadap critical thinking, tapi bisa jadi kita juga, ternyata selain critical thinking, saya juga mau mengukur kemampuan berpikir kreatifnya mahasiswa mungkin bisa jadi. Lalu juga bisa jadi kita mengukur motivasi belajar mahasiswa. Begitu. Nah, selanjutnya itu untuk tahapan pertama Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan konteks dan datanya. Selanjutnya, karena tadi saya bilang kita menggunakan kolaborasi antara dua AI, selanjutnya itu menggunakan AI untuk kita prompting untuk membuatkan pertanyaan kunci untuk kita pakai di Elicit. Jadi di sini sudah saya masukkan juga di sini dengan prompting yang sama. Jadi format outputnya daftar pertanyaan dengan penjelasan singkat mengapa pertanyaan ini penting. Nah ini Bapak Ibu, jadi di sini sudah ada penjelasannya. Jadi ini sudah cukup membantu peneliti atau dosen untuk menggali pertanyaan yang lebih spesifik di Elicit. Karena semakin bagus pertanyaan kita di Elicit, semakin jelas konteksnya, maka sebenarnya artikel yang kita hasilkan juga semakin lebih baik sebenarnya. Nah, di sini ada
Karena saya kunci 7 pertanyaan, maka 7 pertanyaan yang muncul Bapak Ibu. Jadi sudah saya copy, jadi saya kemarin tertarik mengambil pertanyaan 1 dan 2. Jadi bagaimana pengaruh Gen AI terhadap critical thinking mahasiswa di perguruan tinggi, dan tipe tugas apa yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan critical thinking mahasiswa. Nah, ini pertanyaan ini kita pindah ke Elicit Bapak Ibu. Nah, Elicit itu bisa diakses di elicit.com Bapak Ibu. Kalau ChatGPT dan Elicit ini sebenarnya kan ada versi premiumnya, cuman kita bisa juga pakai versi gratis. Ini Bapak Ibu saya juga pakai versi gratis. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Jadi cara menggunakannya, ini saya sudah praktik. Ini pertanyaan pertama misalnya ini. Saya copy saja dulu. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Kita buka. Mungkin sambil saya praktik, Bapak Ibu juga bisa uji coba ya Bapak Ibu. Di sini, bahkan kalau kita menuliskan pertanyaan di sini, Elicit ini memberikan respon. Elicit berkata, great question. Jadi semakin lengkap pertanyaan kita di Elicit, maka semakin lebih baik sebenarnya Bapak Ibu. Di sini ada fitur find papers, paper chat, extract data. Ada juga research report Bapak Ibu. Kalau memang mau mencari rangkuman tentang pertanyaan ini, itu juga bisa di research report. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu dalam menggunakan Elicit. Lalu di sini bisa langsung di searching saja, diklik panah ini Bapak Ibu. Jadi memang versi gratis itu memang juga bisa dipakai, cuman agak terbatas sedikit Bapak Ibu. Ini oke. Perbedaannya di versi gratis dan yang berbayar, saya perhatikan, saya sudah riset Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di gratis, kita tidak bisa ekspor Bapak Ibu. Ekspor hasil artikel-artikel ini ke dalam Mendeley atau dalam bentuk ini Excel, RIS, CSV. Ini kalau kita ekspor dalam bentuk RIS, ini bisa kita linkkan, masukkan ke Mendeley, jadi kita langsung bisa citasi. Cuman karena ini versi gratis, biasanya saya melakukan fitur ini Bapak Ibu. Jadi di sini kita filters, di Elicit ini ada fitur filtersnya Bapak Ibu. Karena saya tidak bisa ekspor dalam bentuk RIS atau Excel-nya, jadi saya harus download artikelnya Bapak Ibu. Jadi saya klik di sini has PDF. Jadi di sini artinya dia punya PDF-nya, bisa kita download gratis. Saya biasanya kalau nulis artikel itu saya sukanya di 2020 Bapak Ibu. Atau 5 tahun terakhir. Sekarang 2026, mungkin 2021 saja. Nah, kita tahu juga Bapak Ibu kalau jurnal itu juga ada yang skala nasional internasional, yang Sinta dan Scopus. Saya biasanya mencari referensi dalam menulis artikel itu Scopus Bapak Ibu. Jadi kita filter saja Q1 sampai Q4. Jadi di apply. Ada kurangnya yang gratis ini Bapak Ibu, kita kadang harus ketik 2 kali seperti ini. Mungkin ada bug atau apa, saya juga kurang tahu Bapak Ibu. Ini juga bisa diketik. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil praktekkan juga ya. Ya, Bapak Ibu boleh langsung praktek juga, bisa di-copy promptingnya dan dilakukan dengan cara yang sama. Nah, di sini Bapak Ibu sudah di-filter. Saya sudah memakai Elicit sekitar setahun Bapak Ibu. Jadi, saya sudah membuktikan bahwa artikel-artikel yang di dalam ini memang yang sudah saya filter Q1 sampai Q4 memang benar sudah terindeks Scopus Q1 sampai Q4. Jadi saya cukup merekomendasikan tools AI ini untuk menjadikan asisten kita dalam mencari literatur, Bapak Ibu. Nah, saya itu biasanya menggunakan fitur kolomnya juga Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya informasi yang saya butuhkan sudah cukup dari sini Bapak Ibu, biasanya saya sudah ngambil ini saja Bapak Ibu, bagian ini. Karena sudah cukup. Katanya di sini generative AI tools itu mempunyai pengaruh yang moderat. Jadi dia bisa juga mempengaruhi, tapi juga ada signifikan potensialnya. Nah, di sini juga ada bahwa dia efeknya memberikan terhadap kritik interaction quality. Juga ada penelitian yang melaporkan 64% mahasiswa dilaporkan ada peningkatan critical thinking abilities-nya. Begitu. Tapi di sini juga ada potensial negatifnya pada creativity-nya. Jadi di sini kita bisa gunakan Bapak Ibu.
Nah, ini biasanya saya juga langsung kopikan. Hasilnya ini bisa saya kopikan. Saya sudah masukkan di sini, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan pertama, kemarin ini sudah saya kopikan, saya masukkan ke sini. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita membuat istilahnya ini catatan kita ya Bapak Ibu, seperti catatan atau jurnal kita, seperti itu jurnal harian kita. Jadi ini jangan lupa untuk nama penelitinya ini tetap di copy juga, karena kita memakai fitur gratis di sini. Jadi kita harus memastikan ini misalnya si Lena ini, artikelnya ini kita download dulu Bapak Ibu. Jadi cara downloadnya itu kalau di sini disediakan artikelnya, biasanya di sini bisa langsung download Bapak Ibu. Di sini masih searching ini jaringannya. Nah, di sini plain text itu bisa langsung kita baca di sini atau di download PDF ini juga bisa. Atau klik ini Bapak Ibu. Klik download. Nah, dia sudah langsung terdownload Bapak Ibu. Kadang dia tidak disediakan download seperti ini, tinggal diklik source-nya. Kita akan diarahkan ke source-nya dan langsung download juga. Jadi bisa klik di sini. Ini bisa langsung diklik di sini, di download, ataupun di source-nya langsung ke download juga. Tapi kadang diarahkan ke halaman jurnalnya untuk mendownload di halaman jurnalnya juga. Begitu Bapak Ibu. Nah, selain itu fitur Elicit itu juga ada kelebihan Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan kolom. Di sini kan dia kolom papers-nya, ada judul, identitas penulis, dan jurnal, dan lain-lain. Lalu ada ringkasan. Jadi kalau Bapak Ibu juga ini kurang lengkap begitu ya. Jadi saya ini informasinya kurang lengkap, saya mau butuh lebih banyak. Bapak Ibu bisa baca satu-satu. Atau kalau tidak mau baca satu-satu, ini di copy saja, dimasukin ke jurnalnya catatan Bapak Ibu di sini. Yang penting kita harus kopikan atau download artikel ini untuk fitur gratis. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya fitur yang premium, langsung saja ekspor ke dalam bentuk XLSX atau RIS. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal mengcopy-copy dari Excel itu langsung pindahkan ke ChatGPT ataupun AI sejenisnya. Begitu. Selain itu, di sini kan ada kolom pertama, paper, dan summary. Kita bisa nambahkan kolom Bapak Ibu. Di sini bisa nambahkan, saya mau menambahkan misalnya riset metodenya apa. Atau resultnya saja deh. Kadang kita kan juga melihat hasil penelitian itu dari abstrak juga bisa, cuma dia sangat singkat, dan ada juga resultnya. Jadi ini bisa kita tambahkan resultnya and add column. Untuk fitur gratis, Bapak Ibu, kita bisa menambahkan sampai 5 kolom, seingat saya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang bayar, bisa unlimited, begitu Bapak Ibu. Dari sini juga bisa kita kaji Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada keterangan, the use of ChatGPT ini meningkatkan concern about critical thinking skills, tapi studi ini tidak memprovide data empirisnya, gitu. Jadi ini harus benar-benar dipastikan lagi Bapak Ibu. Di sini juga ketika kita klik di sini, di sebelah kanan itu juga ada ringkasan-ringkasannya. Di sini isi artikelnya, di sini explanation-nya. Jadi bisa saja kalau mau lebih detail, diklik satu-satu, dibaca penjelasannya. Diklik satu-satu, dibaca penjelasannya. Itu juga bisa langsung di-copy. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu untuk memperkuat ide kita sama gap penelitian kita. Nah, ini kan di sini juga sudah ada Bapak Ibu. Di sini ada result-nya, sudah saya tambahkan kolomnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau nambahkan kolom lagi, dipersilakan, dia bisa saja ditambahkan. Misalnya mau nambahkan mungkin riset metode yang digunakan apa gitu. Jadi sini add column. Kadang ada typo seperti ini, dia juga bisa membaca Bapak Ibu. Tapi lebih baik kalau memang tidak ada typo. Nah, di sini ternyata artikel pertama ini dia menggunakan penelitian mixed method. Ada juga yang ini mixed method, ini juga mixed method. Mixed method dengan kuasi eksperimental. Mixed method itu kan artinya dia ada kuantitatif kuali atau kuali kuanti atau dia campur begitu. Atau juga dimulai dengan explanatory dengan exploratory juga bisa. Ini ada hanya scoping review. Lalu ada ini juga ada. Di sini juga dia menggunakan assessment survey. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi
kita lebih dipermudah untuk mencari gap-gap ataupun hal-hal atau informasi penting, important information from artikel-artikel yang mau kita kaji, Bapak Ibu. Bisa dilihat di sebelah kanannya juga. Jadi ini cukup rekomendasi. Nah, itu mungkin yang pertama, itu sudah saya copy Bapak Ibu. Jadi yang satu jawabannya yang ini. Untuk how does ini saya kopikan, saya masukkan sampai di sini. Ini hanya sebagai contoh, nanti bisa diperluas Bapak Ibu atau dikopikan. Lanjut yang kedua, what types of academic text, bla bla bla. Ini kita copy juga ke elicit dengan cara yang sama. Nah, ini juga kita lakukan cara yang sama Bapak Ibu. Semakin cepat kecepatan internet Bapak Ibu, semakin cepat juga Bapak Ibu menyelesaikan draft artikel ataupun proposal Bapak Ibu. Jadi di sini ada kita filter lagi has PDF, lalu kita filter waktunya, lalu kita filter juga jurnal quality-nya Bapak Ibu. Saya sarankan mungkin kita menggunakan referensi yang international Scopus saja Bapak Ibu. Kadang yang versi gratis ini perlu 2 kali untuk filter ini Bapak Ibu. Saya juga kurang tahu kenapa Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf ini Bapak Ibu agak sedikit lama. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin bisa absensi dulu. Link absensinya sudah saya sematkan di chat box. Sambil menunggu Bu Elsima. Kemudian jika ada pertanyaan Bapak Ibu boleh langsung tunjuk tangan atau mungkin di drop dulu di chat box jika ada pertanyaan atau kebingungan mengenai penggunaan elicit dan penjelasan yang sudah dijelaskan Bu Elsima. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Indah. Ini saya lanjutkan lagi. Di sini dia juga kuncian awalnya itu dia hanya memberikan paper dan summary-nya. Karena sebenarnya informasi ini juga sudah cukup. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, tapi Bapak Ibu ketika ingin lagi lebih detail bisa menambahkan kolom lagi. Kalau gratis maksimal 5 Bapak Ibu. Nah, ini juga dia sudah memberikan ringkasan dari beberapa artikel ini. Nah, ini tinggal kita copy. Jadi Bapak Ibu bisa mengcopy ini langsung. Bisa juga mengcopy summary-nya, bisa juga menambahkan kolom atau menambahkan risetnya kayak tadi. Result-nya apa. Jadi ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Informasinya mau butuh seluas apa, atau misalnya segini saja kurang, segini saja cukup, itu tergantung Bapak Ibu. Tapi biasanya saya kalau misalnya penelitian ini, ringkasan di sini sudah cukup, biasanya saya pakai ini. Tapi kalau misalnya masih kurang, ya saya akan explore lagi menambahkan kolom seperti itu, lalu saya copy seperti itu. Nah, di sini ternyata disimpulkan Bapak Ibu, ternyata essay rating itu lebih essay rating dan light literature review itu malah menurunkan critical thinking. Oh, berarti next kalau misalnya saya dosen, saya akan mengurangi tugas-tugas yang essay writing seperti ini karena sudah ada datanya atau sudah ada riset yang menunjukkannya. Atau mungkin kita bisa kasih tugas penulisan esai tapi meminta argumentasi mahasiswa dari segi apa, dari aspek apa, seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada ringkasannya. Jadi kalau di elicit ini, kalau misalnya dia, tadi kan saya ada minta problem solving. Ternyata artikel ini dia tidak ada menjelaskan problem solving. Jadi dia tidak langsung menyebutkan not mention. Atau kadang dia tidak ada tulisan tidak ditemukan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Not mention, dia tidak ada menemukan, paper ini tidak ada mendiscuss general challenges and benefits of ChatGPT. Jadi ini tidak usah dipakai sebagai referensi, cari yang ada. Tapi jika pun sudah ada penjelasan ini, pastikan lagi dengan cross-check dengan artikelnya. Begitu Bapak Ibu. Lalu itu kita copy, baik ringkasan, ataupun di sini juga ada fitur bertanya Bapak Ibu. Misalnya, what's the results, apa, atau what's the relationship, for example, between an AI with critical thinking misalnya Bapak Ibu. Juga kita juga bisa menanyakan sesuatu di sini Bapak Ibu. Jadi fitur ini elicit ini juga sudah sangat baik untuk asisten peneliti begitu. Jadi di sini juga kita bisa berbicara, bisa chat dengan papers-papersnya juga begitu. Nah, ketika sudah
kita sudah merasa cukup informasinya. Nah, di sini sudah ada nih Bapak Ibu. Kelihatan. Positive impact-nya apa? Jadi dikatakan 30 empirical study review menyatakan ada positive impact-nya. Ada juga limitation-nya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada significant risk-nya, cognitive offloading-nya, di mana dikatakan bahwa mahasiswa itu kemungkinan akan bergantung pada AI dibandingkan mengembangkan kemampuan analytical skill mereka itu sendiri. Jadi, riset itu membuktikan bahwa kita perlu memperingatkan bahwa IELTS itu dapat juga meningkatkan juga, tapi juga dapat mereduksi kemampuan skill kita, kemampuan atau keterampilan critical thinking dari mahasiswa. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu butuh informasinya seluas apa. Jadi kalau sudah dapat, kita kopikan lagi. Ini saya buat di nomor 2. Lalu juga nomor 3 juga dapat dilakukan cara yang sama. Jadi seperti ini. Saya sudah dapat. Jadi keterbatasan metodologis dan temporal dan pertimbangan etika dan lain-lain. Nah, ketika sudah dapat ringkasan dari Elicit, dan jangan lupa di-download artikelnya ketika memakai Elicit gratis. Kalau dia premium tinggal diekspor. Lalu di sini saya lanjut tahap 4 itu sintesis dan validasi dan argumentasi akademis. Jadi di sini sudah ada promptingnya, sudah saya cari di sini langsung saya kopikan jawabannya Bapak Ibu di sini. Nah, tadi kan pertanyaan yang saya kunci itu ada 7 Bapak Ibu. Cuman yang saya pakai itu 2, bahkan saya nambahkan 1 pertanyaan. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan cara yang sama berulang-ulang kali di Elicit. Jadi walaupun kita pakai versi gratis, kita menggunakannya juga tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi ini sudah jadi ini kita otak-atik Bapak Ibu. Jadi di sini kalau dia merah, berarti harus diganti Bapak Ibu. Misalnya ringkasan 12 artikel, ringkasan 10 artikel, dan sekian-sekian. Nah, di sini saya telah mencari di Elicit dengan 3 pertanyaan berikut. Lalu 1, 2, 3. Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan lainnya dan mendapatkan ringkasan dari berbagai artikel berikut. 1, ini yang 1, tadi yang 2, ini jawaban yang ketiga. Nah, habis itu saya minta dia untuk selanjutnya itu dia masukkan latar belakang penelitian yang di awal tadi Bapak Ibu, yang di sini. Yang kita tadi kan pertama sudah ada brainstorming ide pertama dari ChatGPT, itu kan sudah ada yang hasil survei internasional dan sebagainya, itu saya kopikan juga. Saya kopikan di sini juga, di bawah sini. Ini nomor 3. Nah, di sini juga ada tabel G penelitian, itu kita masukkan saja. Nah, di sini permintaan saya. Jadi, urutan pertama hasil dari Elicit tadi, yang kedua kita masukkan ideasi awal kita dari ChatGPT tadi, kita gabung lalu kita buatkan gini. Tolong lakukan sintesis kritis dengan perkaya latar belakang, misalnya dibatasi berapa kata, lalu diintegrasikan temuan terpenting dari artikel di Elicit, menunjukkan konvergensi atau divergensi dengan observasi awal saya, memperkuat argumentasi dengan data dan referensi spesifik, dan seterusnya. Lalu perbarui tab kabelnya dari sini, susun 3 pertanyaan yang lebih tajam dan berbasis evidence. Format outputnya latar belakang penelitian yang diperbarui maksimal 1000 kata. Ini kemarin saya masukkan 1000. Jadi Bapak Ibu boleh tergantung. Kadang kita kan untuk nulis artikel penelitian misalnya Bapak Ibu atau proposal BIMA atau DIP dari LPPM itu kan biasanya kalau latar belakang dibatasi 750, 1000 seperti itu. Jadi ini juga bisa sebagai dasar. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada. Jadi ini sudah ada. Dan ini karena berdasarkan survei, ini pasti datanya sudah valid karena sudah kita cek gitu. Ini bisa dimasukkan. Oke, sudah ada. Ini juga sudah oke menurut saya Bapak Ibu untuk mendukung data pendukung kita. Tapi kalau misalnya ini kan data pendukung secara internasional atau nasional. Tapi kalau misalnya di kelas kita ternyata memang ada datanya, tidak apa-apa dimasukkan ke sini juga Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi di sini ada research gap-nya. Yang pertama, keterbatasan data ini. Yang kedua, integrasi pedagogis AI masih minim. Lalu penelitian lokal Indonesia terkait pedagogis mahasiswa, misalnya motivasi, frekuensi, dan itu masih sedikit.
Nah, seperti itu. Lalu table gap-nya seperti ini diberikan. Lalu pertanyaan penelitian yang lebih tajam dimasukkan. Lalu seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah dapat yang lebih kompleks dan terpercaya karena kita ngambilnya dari ELISIT juga Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tahap terakhir itu adalah yang kelima, yaitu konsolidasi dan formulasi. Jadi di sini ada promptingnya. Sebenarnya kita kan mau mencari ide dan gap-nya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, baru di sini saya masukkan promptingnya di sini. Lalu formatnya poin-poin dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi kalau Bapak Ibu sudah cukup sampai sini, silahkan. Tapi kalau mau lebih diringkaskan lagi, bisa menggunakan prompting ini. Misalnya latar belakang singkat, isinya apa, sudah ada, gap utama yang teridentifikasi, ide penelitian yang diusulkan. Nah, kalau misalnya saya sebagai dosen, mungkin saya akan memilih ini Bapak Ibu. 3 atau penelitian nomor 5 ataupun 1. Atau di sini Bapak Ibu. Saya akan melakukan penelitian yang sedikit lebih panjang, 1 sampai 2 semester. Begitu. Metodologi yang direkomendasikan juga bisa Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk mencari ideasi awal, bahkan menulis untuk latar belakang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa AI itu kan sebagai asisten kita. Jadi ketika kita ini hanya sebagai dasar, jadi di sini sudah ada dasarnya, perlu kita lakukan eksplorasi lebih lanjut untuk memperkuat argumen dan teori di sini. Jadi misalnya kalau kita mau publish di sini mungkin akan cek Turnitin bahkan cek AI detector Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu tambahkan argumen kritis dari si peneliti itu sendiri. Misalnya di sini artikelnya mengatakan di sini misalnya di sini ada kata-kata ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya coba jelaskan di sini misalnya penelitian Lena ini menjelaskan bahwa AI meningkatkan kemampuan berpikir kritis bla 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 bla. Sedangkan Ying ini menunjukkan peningkatan kepercayaan diri mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan lebih mendalam. Nah, mungkin di sini bisa kita tambahkan argumentasi. Kita bisa tambahkan argumentasi kita sendiri Bapak Ibu. Misalnya menurut teori ini seperti ini seperti ini. Jadi jangan diterima mentah Bapak Ibu. Karena nanti pun ketika Bapak Ibu mempublish artikel, itu juga misalnya kita diterima untuk sampai tahap review, itu akan diberikan komentar oleh reviewer untuk menambahkan misalnya argumentasi kritisnya apa sih sebenarnya. Jangan hanya menjelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu ataupun penelitian-penelitian terdahulu ataupun teori-teori saja, tapi berikan argumentasi kritis kita sebagai peneliti. Karena kan kita juga namanya saja research ya Bapak Ibu. Search itu mencari, itu mengulang. Jadi kita ini kan sebenarnya riset itu mengulang-ulang lagi penelitian-penelitian yang ada. Jadi jangan sampai penelitian A yang sudah ada menjelaskan ini hasilnya sama saja dengan kita. Jadi harus ada argumentasi perbedaannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk tahap pertama, untuk siklus pertama penelitian identifikasi gap dan edisi penelitian itu sudah bisa kita lakukan dengan ChatGPT dan ELISIT Bapak Ibu, atau menggunakan AI yang mirip seperti ChatGPT dan ELISIT. ELISIT itu juga bisa digantikan menggunakan Perplexity Bapak Ibu, atau Seaside, atau SciSpace, atau juga Elsevier AI juga ada, di Mendeley.com juga bisa Bapak Ibu. Jadi tapi fitur-fitur yang di ELISIT ini lebih saya rekomendasikan untuk digunakan Bapak Ibu. Dan dia juga lebih luas. Dia menggali berbagai artikel dari mana saja Bapak Ibu. Bahkan di sini kan ada quality-nya sampai all. Jadi kalau kita tidak filter sampai Q4, bahkan jurnal-jurnal predatory dan lain-lain atau Sinta atau jurnal Sinta 6 atau jurnal nasional yang tidak terakreditasi akan muncul juga Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk difilter. Dan di filternya juga bisa study type-nya juga, abstract keyword-nya juga bisa difilter. Begitu Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu, nanti pertanyaan bisa di sesi akhir. Tips cara untuk mencari publikasi Bapak Ibu. Karena kita kan sudah mau beralih untuk menjadikan AI sebagai asisten kita. Jadi pastikan Bapak Ibu saya sudah juga melakukan riset kecil-kecilan juga untuk mencari jurnal-jurnal itu ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau untuk jurnal itu pastikan di polisinya atau guidelines autorsnya itu ada keterangan AI polisinya, maksudnya boleh menggunakan AI untuk editing atau language, bukan hanya langganan total. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, setiap artikel itu yang terbuka dengan AI,
itu dia wajib menyebutkan disclosure atau declaration penggunaan AI gitu. Lalu juga aturan jelas bahwa AI tidak boleh jadi autor pertama. Jadi penulis harus bertanggung jawab. Lalu baca dahulu guideline jurnalnya. Di sini ada contoh jurnal Bapak Ibu. Di sini saya kemarin bersama tim coba publish di artikel ini Bapak Ibu. Studies in Educational Evaluation, dia Q1, dia ada Declaration of Generative AI Use-nya. Jadi ini punya publisher Elsevier Bapak Ibu. Jadi Elsevier saja yang Q1 sudah terbuka untuk adanya artikel, tapi artikel yang menggunakan AI tapi harus dideklar Bapak Ibu. Jadi di sini misalnya for example, title of new section, Declaration of Generative AI and AI Assist Technologies in the Manuscript Preparation Process. Jadi AI itu digunakan sebagai asisten untuk manuskrip preparation prosesnya. Begitu. Bisa juga statementnya di sini Bapak Ibu. Jadi name of tools-nya or service-nya itu harus disebutkan. Begitu. Ini contoh yang untuk internasional. Jika Elsevier saja sudah ada untuk ini, mungkin untuk publisher lain itu mungkin ada Bapak Ibu. Jadi tinggal kita ekspor saja. Lalu juga untuk yang nasional, misalnya di sini Bapak Ibu ada Sinta 3, Foster Journal of English Language Teaching. Itu Sinta 3. Di sini ada keterangan AI Usage Policy. Jadi bisa diklik Bapak Ibu. Jadi di sini ada, dia memperbolehkan, tapi dia sebagai acknowledgement-nya. Begitu di akhir. Nah, misalnya dia authors-nya hanya EATOS untuk limited way seperti improving grammar, spelling, language clarity, dan lain-lain. Atau data analysis of visualization if AI is explicitly part of the research design and fully validated. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi AI bisa kita jadikan partner kita, tapi tidak 100% Bapak Ibu. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Bu Indah, saya kembalikan ke Bu Indah. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Elsima mengenai penjelasannya. Dipersilahkan Bapak Ibu di bagian mana yang mungkin kurang jelas atau Ya. Atau mungkin ada satu dosen yang mau praktik Bapak ya Ibu boleh, ada yang mau demonstrasi Bapak Ibu mungkin bisa di share screen. dengan prompting yang sama dengan konteks yang berbeda seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin mau Apakah ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? ya dipersilahkan Bapak Ibu. Kalau mungkin tidak memungkinkan untuk berbicara, bisa diberikan pertanyaan, diketik saja di chat box. Ya, Bu Elsima, mungkin bisa disarankan gini. Itu tadi kan dari Elisit ya, kita bisa menemukan dari berbagai macam sumber gitu. Bahkan kita bisa filter dari H1, H4, tahunnya Betul, juga Pak. bisa gitu. Nah, mungkin bisa disaringkan juga ke teman-teman. Kita kan menulis artikel itu kan di Word ya. Kalau di Word, otomatis kita harus menggunakan Mendeley misalkan, atau kita juga bisa gunakan Zotero kan gitu. Iya, betul, Pak. Nah, gimana cara untuk bisa memasukkan dari artikel-artikel yang kita dapatkan di Elisit ke Mendeley, misalkan ke kita, apakah ada cara pintasnya mungkin ya? Untuk hal itu, Pak, karena kita mungkin ini versi gratis, jadi seharusnya ekspornya itu memang hanya untuk referensinya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini kan tadi ada fitur find papers sama research report. Jadi kita pakai, ini kita pakai fitur dari find report, bukan research report. Jadi ini masih bisa, tapi yang bisa diekspor itu hanyalah referensi ini, Bapak Ibu. Jadi bukan, misalnya di sini kan kolomnya kita filter jadi paper, summary, result. Jadi kalau mau ada ditambahkan lagi bisa. Misalnya mau nambahkan jadi 20 kolom, 30 kolom kalau sudah yang berbayar. Jadi bisa diekspor. Nah, diekspor ini nanti hasilnya yang satu semua kolom ini akan terekspor sebagai, bisa pilih Bapak Ibu, bisa Excel,
bisa dalam bentuk RIS. Nah, Excel ini nanti dia akan keluar tampilan Excelnya. Jadi Excel itu bisa kita copy, kita masukkan ke Word. Jadi memang dari sini itu tidak langsung ada langsung Word, Pak. Jadi dia memang langsung saja dalam bentuk Excel dan RIS. Nah, kalau RIS ini bisa kita masukkan ke Mendeley langsung. Jadi kalau misalnya tadi yang fiturnya berbayar, dia pakai RIS, itu bisa langsung masuk referensi artikel yang kita download ke Mendeley. Jadi nggak perlu lagi download. Seperti itu. Tapi makanya kalau misalnya kita versi gratis, kita harus akali, kita copy-copy ke sini, lalu kita buka Word kita gitu Bapak Ibu. Di sini. Jadi kan sebenarnya tidak sulit ya Bapak Ibu ya. Kita sudah tinggal copy saja tadi yang hasil kita tadi. Di sini misalnya saya masukkan di sini. Di sini kita kopikan ke sini. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Kalau yang masih versi gratis ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kita edit-edit. Di sini kan sudah ada ya Bapak Ibu sumbernya data box. Tadi sekarang saya kunci untuk tetap menampilkan referensinya. Karena kita tadi mendownload artikel, di sini misalnya ada Ying dan Ying tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi tadi kita kan sudah download artikelnya. Jadi ini tinggal dimasukkan kita kaitkan dengan Mendeley tadi. Jadi sudah di-download, di-upload ke Mendeley. Misalnya tadi saya sudah download artikelnya Bapak Ibu. Misalnya di sini Ruiz, saya mencari Ruiz Roja gitu. Saya jadi masukkan saja. Misalnya saya si Ruiz Roja ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masukkan insert citation-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, hasil ini kan memang full AI. Tapi dengan gaya prompting kita, dengan tahapan yang 5 tadi. Tapi pastikan Bapak Ibu untuk tetap menambahkan argumentasi kritis peneliti itu sendiri. Karena jurnal itu akan bisa mendeteksi dan akan memberikan komentar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa, ini hasil penelitiannya ini, menunjukkan peningkatan ini, kita tambahkan argumentasinya apa Bapak Ibu. Lalu di sini bukti lain menyoroti apa, lalu kita jelaskan. Misalnya, bukti lain menyoroti keterbatasan AI terhadap kemampuan berpikir kritis pada level kognitif rendah menurut taksonomi Bloom. Di sini mungkin kita bisa edit Bapak Ibu titik, misalnya taksonomi Bloom menurut teori, misalnya kita teori taksonomi Bloom. Sorry Bu. Itu Bapak Ibu. Ini tampilannya Word apa Google Sheet? Oh, maaf Bapak Ibu, saya mungkin stop share dulu. Tidak tampil ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah, Saya ulangi Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi, jadi ini hasil dari prompting ChatGPT tadi Bapak Ibu. Di sini ada hasilnya. Oke, ini kita copy. Ini sudah cocok untuk penunjang latar belakang kita. Identifikasi gap ataupun sejenisnya. Di sini misalnya datanya sudah ada. Di sini juga sudah ada hasil-hasilnya. Cuman Bapak Ibu pastikan untuk tetap menambahkan argumentasi kritis dari si peneliti. Karena jurnal apapun akan meminta tambahan itu. Mau jurnal yang nasional ataupun internasional. Jadi setiap ini harus ditambahkan argumentasi kritis Bapak Ibu. Nah tadi pertanyaannya, apakah bisa dari Elicit langsung ke Because Support? Itu tidak bisa Bapak Ibu. Bisanya hanya berupa referensinya. Jadi ini bisanya ini sudah ada. Tadi di sini saya tadi kasih contoh, cuman nggak kelihatan. Tadi kita kan sudah mengunci promptingnya agar tetap menampilkan referensinya dari mana. Jadi kita download artikel tadi, lalu ini kita masukkan Bapak Ibu. Ini misalnya si Ruiz Roja, kita masukkan di sini, kita upload Mendeley. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu cara menggunakan Mendeley. Misalnya ini untuk penelitian Rojas, kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi, memang Elicit ini memang sangat baik untuk asisten kita, tapi tidak akan bisa langsung 100% langsung bisa kita ubah ke Word seperti itu Bapak Ibu. Bisa ditambahkan argumen kritisnya, bisa ditambahkan konteks keilmuannya, atau konteks daerah, konteks univ, ataupun teori-teorinya.
ataupun hasil penelitian terdahulu Bapak Ibu. Jadi ini hanya tahapan pertama dari peneliti untuk memulai penelitian, bukan langsung jadi. Begitu Bapak Ibu. Mungkin Pak Beni seperti itu Pak. Jadi tidak ada yang langsung instan seperti itu Pak. Siap. Terima kasih. Tidak ada yang instan ya, Bu Elsima. Iya betul Pak. Ya, silakan tadi Memnat kayaknya tanya tuh. Iya siap. Bu Elsima, Pak Beni. Bu, tadi kan ada contoh jurnal nomor 1 kalau nggak salah yang Ibu berikan ketika kita memang menggunakan AI sebagai asisten tuh wajib diterapkan gitu ya Bu ya, dicantumkan. Nah itu di bagian apa ya Bu kalau misalnya yang severe tadi ya kalau nggak salah. Oke Bapak Ibu, mungkin saya tampilkan lagi ya Bapak Ibu ya. Sudah ada nggak ya? Belum. Oh belum ya. Saya gini ya Bapak Ibu, saya cari jurnalnya ini. Jadi ini kita kan sudah tahu ya Bapak Ibu, penerbit Elsevier itu salah satu penerbit terbesar dan yang sudah lama. Jadi biasanya penerbit itu juga menyediakan banyak jenis jurnal. Jadi kan ada publisher, ada jurnal, di dalam jurnal ada artikel, seperti itu. Nah, di sini kita biasanya di informasi home-nya itu biasa ada guides for authors-nya. Jadi bisa diklik ini, biasa dia tuh keterangan-keterangan terbuka dengan AI itu di bagian panduan untuk penulis Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau kita malas scroll Bapak Ibu langsung saja search misalnya AI atau misalnya artificial, misalnya generatif. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sudah tidak usah kalau mau cari cepat gitu Bapak Ibu nggak perlu untuk uh, scroll bawah-bawah langsung di sini Bapak Ibu. Di sini etik dan polisinya. Misalnya di sini Declaration of Generative AI Use. Nah, di sini biasanya memang di guide for authors-nya Bapak Ibu. Di sini dia kan sudah memberikan contoh, misalnya Declaration of Generative AI and AI Assist Technologies in the Manuscript Preparation Process. Jadi AI-nya digunakan untuk proses penyiapan manuskripnya atau artikelnya atau draft artikelnya seperti itu Bapak Ibu. Kita harus perlu menuliskan statementnya, tools-nya apa, ataupun service-nya apa, gitu. Sama juga dengan jurnal yang terindeks ataupun terakreditasi Sinta, baik 1 sampai 6, itu juga biasanya ada juga seperti itu. Karena mungkin pihak jurnal tidak akan tertutup terhadap hal ini Bapak Ibu, karena AI itu sekarang sudah sangat berkembang, begitu. Bu, apakah itu nanti dicantumkan di acknowledgement di bagian akhir sebelum references? Bisa dimasukkan ke situ Bapak Ibu. Jadi dia di sini bisa dimasukkan di bagian paling bawah gitu. Statement of using di sini juga dia sudah menjelaskan caranya bagaimana. Tapi biasanya itu ditulis di akhir. Di akhir itu. Kadang ketika kita submit di sini Bapak Ibu, saya juga kemarin sama Pak Beni coba submit di jurnal ini dia minta ada pernyataan seperti itu nanti di checklist gitu Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau tidak ada arahan itu, Bapak Ibu bisa menuliskan declaration-nya di bagian paling bawah, acknowledgement-nya juga, begitu. Jadi di sini juga ada ketentuan generative AI pada gambar, juga ada ketentuannya. Nah di sini juga dia tidak menyetujui untuk create gambar langsung dari subject manuscript. Gitu. Jadi setiap jurnal atau setiap publisher itu punya peraturan berbeda-beda. Jadi kita para peneliti ataupun dosen harus tetap memastikan double check untuk membaca. Tapi jikalau misalnya jurnal itu tidak ada informasi mengenai Gen AI ini, kita bisa email editor atau kontak editornya Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa untuk mengkontak editor untuk menanyakan hal itu. Begitu. Bu Memnat. Baik, terima kasih Bu Elsima. Baiklah Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah lewat 3 menit, tapi sebelum itu saya ingin menghimbau bagi Bapak Ibu mungkin yang tertarik menjadi fasilitator sharing AI di minggu-minggu berikutnya, mungkin bisa mendaftarkan diri di link yang sudah saya
buat di chat box gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa isi juga kapan available time-nya di situ. Kami berharap Bapak Ibu juga mungkin yang punya kapasitas atau mungkin yang mau sharing, mau berbagi gimana penggunaan AI dalam kegiatan pembelajaran mengajarnya atau dalam tugas-tugasnya sebagai dosen atau staf. Semoga Bapak Ibu berkenan, boleh diisi jika tertarik. Dan terima kasih kepada Bu Elsima uh, buat materi sharing AI-nya, luar biasa sekali. Kemudian sebelum kita mungkin mengakhiri pertemuan kali ini, mungkin kita bisa dokumentasi sebentar. Kita bisa dokumentasi. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, mungkin salam Bapak Ibu. 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Sama-sama Bu Terima Indah, kasih. sama-sama Terima kasih Bu Bapak Elsima. Ibu Terima semua. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya